Waktu seleksi untuk dikirim ke Surabaya saya kalah teman-teman, tapi gak apa-apa. Sudahlah, gak apa-apa. Berbagai macam acara di pernikahan, resepsi pernikahan kayak gitu saya sering, dan sekali kiroat waktu itu kalau nggak salah tahun 96 sama 7 itu saya masih mendapatkan 5.000 rupiah setiap kali tampil. Bukan karena suaranya yang bagus, bukan karena saya itu pinter baca salawat, bukan, karena saya itu orangnya pede ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau aku sudah pulang ke Indonesia saya masih bisa bergabung sama majelis-majelis, maksudnya jemaah yasinan, jemaah sholawat. Insya Allah aku akan ikut nanti ya teman-teman ya, karena aku suka banget kegiatan agama kayak gitu ya. Terus ikutin saja konten saya, video-video saya sampai aku nanti pulang ke Indonesia. Insya Allah saya akan gabung ke jemaah-jemaah kegiatan agama yang aku sukai ya. Mau ngecek dulu ya teman-teman. Apaan? Oh ya, mai lomi. Lomi. Hah? Lomi. Lomi. Berapa? 50 块. 50块。Ini dalamnya yang Kutaukan. itu yang manis kecil-kecil itu ya? Iya, itu buah Ini. anggur. Oh, ini yang biasanya dicampur ke itu kan? Ketan itu, masak ketan itu ya? Iya, Oh iya. Iya, nenek minta ini sama ketan. Mana aku tambah santan ya gitu. Lebih wangi ya. Iya. 这50块一包了。 是我们的阿妹也出门啊，可能你在这班主吧？啊，妈妈安娜，哦，等一下，阿姨，对。 kayak gitu. 有了。再放一层。 836。好，谢 Oh, 谢。 sese. 对啊，Teman-teman, masih hujan. Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Kalbi. Tadi itu aku ngecek gajiku ya teman-teman ya, alhamdulillah sudah masuk. Mumpung kurusnya tinggi, ini aku ambil sedikit banyak ya, bukan tinggi ya, nggak begitu tinggi sih sebetulnya, tapi daripada kemarin-kemarin itu hari ini lebih tinggi kayak gitu ya. Dan untuk kirimanku bulan ini itu sedikit lebih banyak dari biasanya, karena sebagian mau tak cicilkan untuk kebutuhan keberangkatan anak saya ke Korea. Jadi biar nanti waktu akan berangkat sudah ada kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku cicilkan sedikit demi sedikit ya. Kiriman pokoknya tetap untuk makan anak-anak di rumah kayak gitu ya. Dan ini sebagian untuk pengiriman buat anak aku yang mau berangkat ke Korea, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi aku habis ambil duit, ambil uang. Aku tadi ke toko Indo beli ini ya, kebutuhan. Neneknya minta wajik ya teman-teman ya, minta wajik, tapi wajik Taiwan, tapi aku lebih suka wajik Indonesia, cuman bedanya itu ada di santan ya dan di pandan kayak gitu. Oke teman-teman, kita buka dulu. Tadi itu aku beli kara, ini pakai uang aku sendiri ya teman-teman ya, 38 NT. Terus ini buah kering, ini 99 NT. Terus ini tadi aku beli 2 bungkus beras ketan, satunya buat temen aku, satunya buat saya. Ini satunya punya aku ya, dan ini punya temenku, mau tak simpen saja, nanti waktu mandi tak bawa ya.
Dan ini aku sudah punya pandan ya teman-teman ya. Rencananya nanti aku mau membuat wajik ya. Ya wajik Taiwan dan Indonesia campuran gitu aja. Kalau di Taiwan kan tidak pakai santan, tapi kalau di Indonesia kan pakai santan, tetap pakai gula merah ya. Gula merahnya masih ada di lemari es, belum aku ambil. Kapan itu aku bikin wajik nggak aku rendam ya teman-teman ya. Kali ini mau tak rendam, tak coba ya. Aku memakai 2 gini aja. 1 2 ya. Ini mau tak rendam dulu dan sisanya mau tak simpan. Tadi juga aku beli ini teman-teman, kartu ya. Nah, ini mau tak rendam dulu 30 menit. Nah teman-teman, di sini aku sambil menunggu beras ketannya. Saya rendam 30 menit, masih ada waktu ya. Aku mau cerita sedikit ini tentang kerupuk ini ya. Ini rengginang yang aku beli di tempatnya Mbak Ani XL. Ini rengginang kemarin itu acur ya teman-teman ya, tinggal sedikit tapi enak. Kalau rasanya sih enak banget. Udah aku coba juga, sebagian aku bagi-bagi ke teman-teman ya, biar mereka semua merasakan enaknya rengginang Jawa. Tak coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, kalau enaknya sih enak, tapi cara kemasannya itu teman-teman ya, cara packingnya kemungkinan kalau ditambah kardusnya agak tebal, nggak sampai acur. Dan juga di sini saya mau cerita juga, kemarin itu aku pesennya kan kerupuk gadung, kerupuk emping, dan rengginang, tambah lagi pecelnya emak XL kayak gitu kan. Kemarin itu waktu unboxing ya sudah curiga teman-teman, kerupuk gadung itu kan putih ya. Nah ini kok coklat kayak gitu kan. Terus aku, masa ya opak gadungnya tempatnya bahan XL sama di tempat aku beda. Kalau di tempat aku opak gadung, kerupuk gadung itu putih. Ini kok coklat di tempatnya Mbak Ani ya. Kemudian saya coba, saya goreng ya teman-teman ya. Dan untuk menggorengnya ini tuh cepet banget, mudah banget, nggak perlu dijemur lagi, tinggal gorengnya gitu langsung mekar kayak gitu. Nah, dan di sini setelah saya goreng ya teman-teman ya, dan aku icipin, ternyata ini tuh bukan kerupuk gadung teman-teman, ini itu kerupuk puli. Kalau di tempat aku namanya kerupuk puli, atau juga bisa disebut kerupuk beras kayak gitu. Tapi enak rasanya, enak banget ya. Oke teman-teman, di sini juga aku mau membahas komentar para sahabat onlineku juga. Salah satunya ada yang komen seperti ini, Mbak, kamu itu kok pede banget. Komentar itu komentar gimana saya nggak tahu ya teman-teman ya, maksudnya komentar dalam hal arti gimana nggak tahu lah, pokoknya aku berpikiran yang positif saja. Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian, untuk para sahabat onlineku semuanya yang sudah peduli dengan saya, dengan memberikan saran dan kritik yang bisa membangun channel saya ya, dan yang sudah mensupport dan mendukung Maya Galbi. Terima kasih sekali lagi. Salam santun dan salam sukses untuk kalian semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan di sana ya. Doaku yang terbaik untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki, selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana ya? Yang namanya seorang konten kreator itu modal utamanya itu PD. Kalau nggak PD, kemungkinan besar sulit untuk menjadi seorang konten kreator. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sebagai seorang konten kreator itu kita harus bicara di depan kamera. Ya, kalau ada temennya kameramen bisa diajak ngobrol kameramennya. Kalau ada lawan bicaranya bisa diajak lawan bicaranya. Sedangkan konten kreator seperti saya tidak ada siapa-siapa kecuali tripod dan HP ya. Jadi saya itu ngobrolnya nggak ada yang menemani, ngomong-ngomong sendiri di depan kamera ya, sulit banget teman-teman ya. Kalau kita itu kalau nggak terbiasa berbicara sendiri di depan kamera seperti itu, sulit banget. Tapi kalau sudah terbiasa
ya enjoy aja kayak gitu. Coba kalian bicara saja dengan cermin ya, dengan cermin sewaktu kalian merias diri gitu, bicara di depan cermin tuh, kamu bisa nggak? Saya aja sampai sekarang masih belajar, jadi untuk bicara di depan kamera itu masih blekak-blekuk ya, masih belepotan. Makanya butuh tahap-tahap kayak gitu, nggak langsung bisa, tidak semudah yang seperti kalian lihat, tidak semudah membalikkan telapak tangan kayak gitu. Butuh ketelatenan, butuh belajar untuk menjadi seorang konten kreator yang percaya diri ya. Nah, saya itu belajar seperti ini tuh, bisa percaya diri itu mulai sejak dini ya teman-teman ya, mulai masih kecil. Di sini saya ceritakan sedikit saja. Saya itu masih kecil ikut simbah di Madura ya, sama kakak saya. Orang tua saya merantau, pindah-pindah ya, di Kalimantan dan juga di Jawa Timur, Tulungagung, dan akhirnya menetap di Tulungagung. Nah, sewaktu orang tuaku menetap di Tulungagung, karena ekonominya belum stabil, beliau menitipkan saya dan kakak saya ke simbah di Madura. Nah, setelah saya berusia 4 tahun, setelah saya menginjak SD kelas 4, akhirnya saya menginginkan untuk orang tua saya ke Tulungagung. Nah, disitulah saya ikut orang tuaku dan pindah sekolah di Tulungagung. Nah, setelah saya pindah di Tulungagung, di tempat sekolah saya itu di SDN Bago 1 Tulungagung tepatnya ya. Dan akhirnya aku di sana dipilih sama guru kelas untuk latihan MTQ, latihan tartil, pokoknya kegiatan agama kayak gitu ya teman-teman ya. Dan aku itu belajar mengajinya itu di TPQ Al-Mutakin juga, di depan SD ku setiap sore kayak gitu. Saya pertama kali latihan MTQ dan tartil itu di tempatnya guru agama saya. Yang belum tahu MTQ, nah MTQ itu apa? Musabaqah tilawatil Quran ya teman-teman ya, atau disebut qiro. Kayak gitu ya, yang belum tahu. Ini aku ngomongnya pelan-pelan karena nenek di atas masih tidur ya teman-teman. Setelah saya banyak belajar di rumahnya bu guru agama saya, kemudian saya ditugaskan lagi untuk ikut latihan di musola-musola, di masjid-masjid bareng Pak Makin ya teman-teman ya. Waktu itu pelatih qiro saya itu Pak Makin dan ibu guru agama saya di sekolah itu. Setelah saya mengikuti latihan di setiap hari minggunya ya teman-teman ya, itu dari masjid ke masjid, dari musola ke musola kayak gitu, akhirnya terpilihlah aku untuk mewakili sekolahan ikut lomba MTQ dan tartil sekecamatan dan sekabupaten Tulungagung ya. Nah, alhamdulillah saya bisa terpilih ya teman-teman ya, dengan modal seadanya, dengan ya cara qiraat saya yang amburadul, pokoknya aku percaya diri gitu aja ya. Alhamdulillah saya bisa dipilih waktu itu ya. Saya dikirim oleh pihak sekolahan untuk ikut lomba sekecamatan dan sekabupaten Tulungagung itu yang berada di Masjid Jamek Tulungagung atau di sebelah alun-alun Tulungagung ya teman-teman ya waktu itu. Nah, 1 hari penuh ya teman-teman ya. Nah, di situ banyak anggotanya, banyak banget pesertanya ya, yang ikut lomba itu banyak banget, dari MTQ juga banyak, tartil Quran juga banyak, cerdas cermat juga banyak, pokoknya berbagai macam perlombaan teman-teman ya waktu itu ya, olahraga ya, kegiatan agama dan lain-lainnya, banyak banget. Demam panggung itu pasti karena saya pertama kali ikut lomba waktu itu ya, dan bisa kepilih menjadi finalis ya. Waktu babak final itu ya teman-teman ya, bercucuran air mataku karena saya nggak menyangka akan masuk babak final kayak gitu ya. Dan alhamdulillah selesai perlombaan tersebut, diumumkan pemenangnya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 putri ya, untuk perlombaan MTQ tahun 1994 kalau nggak salah teman-teman ya. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 putri, dan untuk putranya waktu itu Agung kalau nggak salah ya, teman aku Agung, dan sekarang sudah menjadi seorang
apa ya, tokoh agama yang luar biasa, dan beliau sekarang sudah menjadi penceramah agama. Alhamdulillah banget, di situ saya mendapatkan piala, piagam, dan uang teman-teman ya. Untuk tartil Qurannya saya tidak masuk ya teman-teman ya, saya kalah, dan pihak sekolahan meminta pialanya tersebut untuk ditaruh di sekolahan ya, dan untuk uang dan piagamnya aku yang megang waktu itu. Itu aku masih kelas 4 SD ya teman-teman ya, sekolah dasar. Alhamdulillah, itu pun butuh perjuangan, butuh percaya diri yang pada suatu hari itu ada seleksi lagi teman-teman, seleksi untuk pemilihan dikirim ke Surabaya ya. Waktu seleksi untuk dikirim ke Surabaya saya kalah teman-teman, tapi gak apa-apa. Sudahlah, gak apa-apa. Setelah saya berani ikut lomba dan mendapatkan juara itu ya teman-teman ya, dan seterusnya saya mendapatkan kepercayaan. Kan kalau ada acara apa-apa itu kan selalu ada pembukaan ya teman-teman ya, dan di pembukaan itu kan ada kiroatnya. Nah itu aku sering mendapatkan kepercayaan untuk membuka acara kiroatnya itu, alhamdulillah ya. Dan juga saya itu sehabis sepulang sekolah itu sering mendapatkan undangan untuk kiroat ya teman-teman ya, berbagai macam acara di pernikahan, resepsi pernikahan kayak gitu saya sering. Dan sekali kiroat waktu itu kalau nggak salah tahun 96-97 itu saya masih mendapatkan 5.000 rupiah setiap kali tampil. Hari Senin itu kan pasti ada upacara bendera ya teman-teman ya. Nah saya selalu dipilih untuk menjadi dirijen paduan suara. Terkadang saya disuruh untuk memimpin doa, untuk membacakan doa kayak gitu. Saya percaya diri itu di diri saya itu sudah ada sejak kecil ya. Saya sering tampil di panggung-panggung kayak gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, karena saya percaya diri orangnya, bukan pinter, nggak pintar, cuman aku orangnya percaya diri kayak gitu. Nah, setelah saya menikah, saya ikut grup yasinan ya teman-teman ya, jamaah yasinan di lingkungan saya, dan juga saya ikut PKK. Nah sewaktu saya mengikuti jamaah yasin rutinan itu teman-teman ya, setiap malam Jumat saya pun diberi kepercayaan untuk membaca doa teman-teman. Rata-rata jamaah yasinan rutinan di lingkungan itu kan sudah ibu-ibu semua ya teman-teman ya, sedangkan saya waktu itu masih punya anak satu, masih dibilang muda. Di situ saya diberi kepercayaan untuk membaca doa. Saya pun sebetulnya menolak ya teman-teman ya, soalnya masih banyak orang yang tua-tua, yang lebih tua dari saya, yang lebih pintar dari saya, itu banyak banget. Dan mereka alasannya memilih saya itu kenapa? Karena orang tua-tua yang di sana itu makhrajnya nggak jelas karena giginya sudah ompong kayak gitu teman-teman, sedangkan saya masih muda dan gigi saya masih utuh. Saya dipercaya untuk memimpin doa itu karena kalau mengaji makhrajnya itu masih jelas kayak gitu, bukan karena pinter, enggak ya. Aku masih gradul-gradul untuk mengaji itu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu, setelah saya khatam 30 juz ya teman-teman ya di TPH Al-Mutakin itu, saya itu sebelum menikah belajar mengajinya itu pindah di Pondok Menara Mangunsari, Tulungagung teman-teman. Itu pun saya lakukan setiap pagi ya, habis subuh sebelum aku berangkat sekolah ya. Itu saya bukan anak pondokan, bukan kayak gitu. Nah setelah saya menikah dan punya anak, selain saya mengikuti yasinan rutinan di lingkungan itu, saya pun juga ikut jamaah sholawat ya teman-teman ya, di masjid sebelah rumah aku. Kan rumah aku itu bersebelahan sama masjid kayak gitu. Masih di situ aku sudah punya grup sholawatan ya. Terus terhenti karena satunya menikah, akhirnya bubar. Dan mulailah lagi setelah saya punya anak 2 ya, waktu itu punya anak 2, saya ikut lagi di majelis sholawatan tersebut karena ada calti, ada terbang, ada bass, ada organ kayak gitu. Pokoknya alat-alatnya itu sudah komplit, lebih modern dari dulu sebelum aku menikah kayak gitu. Sewaktu aku gadis saya tetap jadi vokal, jadi hadi ya teman-teman ya. Sampai aku punya anak 2 pun saya masih dipilih untuk menjadi hadi sebagai vokal, biarpun nggak pinter, biarpun ala kadarnya suara saya ya, saya itu nggak bisa sebetulnya, cuman pede aja kayak gitu ya, bukan karena suaranya yang bagus,
bukan karena saya itu pinter baca salawat, bukan, karena saya itu orangnya pede ya. Akhirnya saya berangkat ke Taiwan ya. Di sini saya tidak ikut apa-apa ya selain menjadi seorang pembantu. Itulah ya teman-teman ya, rasa percaya diriku saya tanam itu mulai sejak dini ya, sejak dini banget, sejak masih kecil. Buat sahabat online yang komentar, kok pede banget? Iya, saya belajarnya itu dari kecil, belajar percaya diri. Sudah terbiasa di hadapan banyak orang, di atas panggung menyanyi, megang mic di depan banyak orang, itu sudah terbiasa ya. Mulai dari qiraat, lomba-lomba, harus membacakan sesuatu di depan orang semuanya. Saya pun juga sering ikut khatmil Quran ya teman-teman ya, khatmil Quran, khataman kayak gitu, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid kayak gitu. Itu sudah tertanam dari dulu, itu sudah kebiasaan saya, jadi sudah hobi saya kayak gitu, suka banget dengan hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi saya menanamkan rasa percaya diri saya itu sejak dini, sejak masih kecil. Jadi wajar kalau sekarang saya percaya diri di depan kamera ya. Di depan orang umum aja saya sudah biasa, apalagi di depan kamera seperti ini, kecil ya. Enggak lah teman-teman ya, kita bercanda aja ya, cuman aku sharing-sharing aja, mau menjawab pertanyaan kalian, kok pede banget mbak? Iya benar, saya orangnya itu pedenya selangit ya. Saya itu orangnya nggak pinter mengaji, nggak pinter sholawatan, enggak, cuman aku itu percaya diri kayak gitu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan saya tidak bisa seperti teman-teman rekan-rekan yang pintar di bidang agama, mulai mengaji, qiraat, sholawatan. Saya nggak begitu pintar teman-teman ya, tapi saya itu orangnya percaya diri gitu aja. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan kalian, semoga kalian paham dan terima kasih. Dan mungkin bagi teman-teman yang komentarnya tidak saya jawab, mohon maaf ya, karena tertindih komentar yang baru kayak gitu teman-teman ya, jadi gak sempet saya balas, tapi saya baca kayak gitu. Dan untuk membacanya itu pun butuh waktu, aku longgar, apalagi untuk ngebalas komentar kalian semua itu butuh waktu juga, karena saya di sini bekerja ikut orang, jadi harus menunggu waktu longgar. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berkomentar, memberikan saran kritiknya untuk saya ya, terima kasih banyak. Dan juga saya mohon maaf jika komentar kalian banyak yang nggak aku jawab. Oke teman-teman, gitu ya penjelasan dari saya tentang percaya diri saya. Kayak gitulah kehidupan saya dulu di masa muda, di masa kecil sampai aku tua sekarang, dan sampai berani menjadi seorang konten kreator karena saya orangnya itu percaya diri. Bukan karena saya pinter, bukan karena saya sempurna, enggak, saya cuma percaya diri aja. Untuk demam panggung itu masih teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau aku sudah pulang ke Indonesia, saya masih bisa bergabung sama majelis-majelis, maksudnya jemaah yasinan, jemaah sholawat. Insya Allah aku akan ikut nanti ya teman-teman ya, karena aku suka banget kegiatan agama kayak gitu ya. Terus ikutin saja konten saya, video-video saya, sampai aku nanti pulang ke Indonesia. Insya Allah saya akan gabung ke jemaah-jemaah kegiatan agama yang aku sukai ya. Oke teman-teman, itu aja penjelasan dari saya, terima kasih.